Freidenberger juga mencatat bahwa seseorang yang mengalami burnout cenderung menarik diri dari orang-orang di sekitarnya, termasuk rekan kerja dan keluarga. Halo rekan-rekan, kembali lagi di Ngemil Jurnal CIA. Kali ini kita akan membahas artikel yang relevan di era modern saat ini, yaitu staff burnout atau kelelahan kerja. Penelitian ini dilakukan oleh Herbert J. Freudenberger pada tahun 1974. Penelitian ini menggambarkan fenomena yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu burnout. Burnout bisa diartikan sebagai kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tuntutan yang berlebihan di tempat kerja. Dalam artikel ini, Freudenberger menjelaskan bahwa burnout adalah fenomena yang sering terjadi pada mereka yang bekerja pada lembaga-lembaga yang bersifat layanan sosial atau kemanusiaan seperti klinik gratis, pusat intervensi krisis, atau rumah singgah. Freudenberg menggunakan metode observasi dan pengalaman pribadi dalam mendalami fenomena burnout. Dia bekerja secara intens di klinik gratis dan merasakan sendiri kelelahan yang terjadi. Berdasarkan pengalamannya, dia mulai menggali lebih dalam tentang penyebab, gejala, dan siapa yang paling rentan untuk mengalami burnout. Ini adalah pendekatan yang sangat menarik karena berbasiskan pengamatan langsung dan dia juga menggali data melalui pengalaman pribadi. Freudenberger juga melakukan wawancara informal terhadap rekan-rekannya untuk mendukung penelitiannya. Jadi ini lebih mengarah ke penelitian kualitatif yang berfokus kepada pemahaman mendalam terkait pengalaman individu. Salah satu poin penting yang dibahas oleh Freudenberger dalam artikel ini adalah gejala burnout, baik dari segi fisik maupun perilaku. Dari segi fisik seperti kelelahan yang ekstrim, sulit tidur, sering sakit kepala, dan hingga masalah pencernaan. Gejala perilaku seperti mudah marah, sering merasa frustasi, menangis tanpa alasan yang jelas, dan merasa bahwa orang-orang di sekitarnya berusaha mengganggunya. Freudenberger juga mencatat bahwa seseorang yang mengalami burnout cenderung menarik diri dari orang-orang di sekitarnya, termasuk rekan kerja dan keluarga. Dalam artikel ini, Freudenberger menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih rentan mengalami burnout adalah mereka yang sangat berdedikasi. Mungkin terdengar aneh, tapi justru karena dedikasi tinggi inilah yang membuat mereka sering mengabaikan kesehatan diri mereka sendiri. Freudenberger juga menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan berlebihan untuk memberi atau membantu orang lain seringkali terjebak dalam burnout. Ini terjadi karena mereka merasa perlu untuk terus bekerja untuk memenuhi harapan orang lain dan diri sendiri. Nah, bagaimana ini relevan dengan kehidupan sehari-hari? Pertama, dalam dunia kerja era modern, kita sering mendengar istilah hustle culture, di mana orang yang bekerja berlebihan dianggap prestasi. Sayangnya, ini justru seringkali merupakan penyebab burnout. Kedua, banyak dari kita mungkin tidak sadar sudah mengalami gejala-gejala burnout seperti yang dijelaskan oleh Freudenberger. Misalnya, kelelahan yang tidak kunjung hilang meskipun kita sudah tidur cukup, atau mudah tersinggung karena tekanan pekerjaan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, kita semakin sulit memisahkan antara waktu kerja dan waktu istirahat, yang juga ini merupakan pemicu burnout di masa kini. Dalam artikel ini, Freudenberger menawarkan beberapa langkah preventif untuk mengatasi burnout, yang mana langkah ini masih relevan hingga saat ini. Pertama, batasi jam kerja. Bekerja terlalu lama tanpa jeda jelas meningkatkan risiko burnout. Penting untuk memiliki batasan, misalnya hanya bekerja pada shift tertentu. Langkah yang kedua adalah rotasi tugas. Jika seseorang terus-menerus mengerjakan pekerjaan yang sama, rasa jenuh bisa muncul dan memicu burnout. Rotasi tugas bisa membantu menjaga semangat dan variasi. Yang ketiga, ambil waktu istirahat. Memberikan diri kita waktu istirahat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari burnout. Istirahat bisa berupa mengambil liburan singkat atau hanya beristirahat di akhir pekan. Yang keempat, olahraga fisik. Freudenberger menyarankan aktivitas fisik sebagai cara untuk melepaskan kelelahan mental dan emosional. Aktivitas fisik seperti berlari, olahraga futsal atau bola, bahkan bermain musik itu akan sangat membantu. Jadi teman-teman, burnout adalah masalah yang serius
dan bisa menimpa siapa saja, terutama mereka yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Dengan mengetahui gejala dan penyebab, kita bisa lebih waspada dan mencegah burnout sejak dini. Ingat, keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat adalah kunci untuk mengatasi kelelahan ekstrim. Sekian ngemil kita pada episode ini, sampai jumpa di ngemil jurnal episode selanjutnya. Dadah.